Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video dari saya yang membahas tentang statistika untuk kelas 10. Video ini merupakan video lanjutan dari yang sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian data. Nah, untuk video hari ini kita akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian kedua itu tentang ukuran pemusatan data. Oke, ukuran pemusatan data. Pada video yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa untuk ukuran pemusatan data terdapat 4 bagian, di mana 4 bagian tersebut adalah mean, median, modus, dan kuartil. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan dalam video ini kita akan terbahas semuanya, dari mulai mean sampai kuartil. Kalaupun tidak terbahas semua, mungkin kita akan bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama, dari ukuran pemusatan data. Pemusatan data yang pertama adalah tentang mean. Apa itu mean? Di sini sudah saya tuliskan definisi sederhananya. Mean adalah nilai wakil. Nilai wakil atau nilai tengah dari suatu data, atau lebih sederhananya mean adalah atau nilai rata-rata adalah hasil pembagian total semua nilai data dengan banyaknya data tersebut. Jadi kalau misalkan datanya ada sekian, jumlahnya ada sekian, jumlah datanya, terus nilai per masing-masing datanya atau per masing-masing datumnya punya nilai, maka tinggal dijumlahkan semua, lalu tinggal kita bagi banyaknya data ada berapa. Oke, mean di sini terbagi menjadi 2 bagian, sama seperti yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa kalau di bagian data kan terbagi menjadi 2 bagian ya, yaitu data tunggal sama data kelompok atau data majemuk. Nah, di sini di mean juga sama. Kita akan membahas 2 bagian tersebut. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang mean untuk data tunggal. Bagaimana mean untuk data tunggal? Mean itu dalam beberapa buku dilambangkan dengan huruf X, ada tanda di atasnya, atau dibaca dengan nama X bar. Nah, bacanya seperti ini. Nah, untuk data tunggal, bagaimana cara mencari meannya atau mencari nilai rata-ratanya atau mencari rataannya adalah ya udah tinggal kita gunakan definisi awal, yaitu total semua nilai dibagi dengan banyaknya data tersebut. Jadi kalau misalkan dirumuskan, X bar-nya untuk data tunggal itu sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyak datanya. Nah, tinggal jumlahin semua terus dibagi. Oh, udah selesai. Contoh misalkan. Di sini saya sebutkan ada 2 contoh. Contoh pertama sama contoh yang kedua. Contoh pertama dalam bentuk data mentah seperti ini. Berarti kalau bentuknya seperti ini ya sudah tinggal kita jumlahkan semua saja. Tinggal jumlahkan semua masing-masing nilainya, nilai dari data tersebut ditambahkan semuanya lalu kita bagi dengan banyak data. Oke, kita coba selesaikan. Berarti X bar-nya kalau bentuknya seperti ini, ya udah tinggal kita jumlahkan. Berarti 60 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 87 ditambah 65 ditambah 83. Kita bagi semua dengan banyak jumlah datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita bagi semua dengan 6. Kita jumlahkan dulu. Berarti 60 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 87 ditambah 65 lagi ditambah 83. Totalnya ada 432. Nah, ini kita bagi dengan 6. Kalau kita bagi dengan 6, maka didapatlah nilainya sama dengan 72. Nah, ini adalah nilai rata-ratanya dari data tersebut. Jadi tinggal jumlahkan semua dibagi. Itu ya, ini kalau datanya data tunggal seperti ini atau dalam bentuk datanya data mentah dituliskan, dijabarkan seperti ini, maka nilai rataannya atau nilai meannya adalah 72. Jumlahkan bagi banyak data, gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama. Kalau dituliskan dalam bentuk mentah. Yang kedua, kalau dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini, misalkan bagaimana? Di sini tuliskan berdasarkan data pada tabel berikut, tentukanlah rataan hitungnya. Ada kolom nilai, ada kolom frekuensi. Di sini nilai 7 frekuensinya 5, nilai 8 frekuensinya 7, nilai 9 frekuensinya 9, nilai 10 frekuensinya 4. Kalau begitu, misal kita mau dengan cara manual, berarti kalau nilai 7 frekuensinya 5 itu artinya adalah 7-nya ada 5. Nah, 7-nya ada 5. Terus 8 frekuensinya 7 berarti 8-nya ada
7 kali di situ. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan kalau kita jumlahkan manual, kita tulis manual kan lama ya. Nah, bagaimana cara lebih singkatnya? Cara lebih singkatnya kalau datanya data tunggal dalam bentuk seperti ini adalah tinggal kita kalikan antara nilainya, kolom nilai dengan kolom frekuensinya, atau kita sebut nilai itu kan sebagai XI ya, dikalikan dengan frekuensinya per masing-masing. Nah, kita tambahkan satu kolom lagi. Kita kalikan dulu. Berarti 7 kali 5 berapa di situ? 7 kali 5 adalah 35 ya. 35 ditambah 8 kali 7 adalah 56 ditambah 56, 9 kali 9 adalah 81, lalu ditambah dengan 10, ditambah lagi 10 kali 4 berarti ada 40. Nah, ini berarti kan jumlah per masing-masing barisnya sudah kita ketahui, atau per masing-masing kelasnya sudah kita ketahui. Ini yang kita jumlah. Berarti 35 tambah 56 tambah 81 tambah 40. Totalnya adalah berapa? 5, 6, 1. Berarti 2. Ini berarti 212. Berarti totalnya 212. Jadi nilai rataannya adalah, atau nilai mainnya adalah, yang tadi jumlah yang ini tadi 212. Kita bagi dengan jumlah frekuensinya ini. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 9 itu 21. 21 tambah 4. Berarti 25. Jadi semuanya dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya kan adalah 25. Berarti 212 dibagi dengan 25. Ini yang kita bagi. 212 dibagi 25. Didapatlah nilainya sama dengan 8,48. Oke. Berarti nilai rata-rata dari tabel ini adalah 8,48. Nah, tinggal seperti ini saja kalau data tunggal. Jumlahkan semua nilai datanya, kita bagi dengan banyaknya data. Kalau bentuknya tabel ya tinggal kalikan dulu antara nilai atau data dengan frekuensinya berapa, lalu dijumlahkan, setelah itu dibagi dengan banyaknya data, didapat dari jumlah frekuensinya. Begitu. Oke, itu untuk yang data tunggal. Lanjut, kalau bagaimana dengan data majemuknya? Nah, bagaimana untuk data majemuk? Di sini tuliskan untuk diamean data majemuk, contohnya sudah ada di situ menggunakan data majemuk, data majemuk. Bagaimana cara mencarinya? Kita klik di sini ya. Oke, untuk main data majemuk sebenarnya di sini ada 3 rumus. Ada 3 cara sebenarnya. Kalau Bapak sih menyebutnya dengan cara manual. Dengan cara manual. Yang kedua dengan cara rataan. Sementara yang ketiga dengan cara coding atau dengan cara kode. Nah, per masing-masing punya rumusnya, punya rumusnya, punya kelebihan, punya kekurangan. Cuma di sini saya akan bahas 2 bagian saja yang sering dipakai, itu manual sama yang coding. Kenapa yang rataan sementara enggak? Karena kalau menurut saya pribadi, kalau kita mau mencari yang lebih cepat, kita pakai yang ketiga nantinya. Tapi kalau kita mau mencari keberlanjutannya, soalnya kan di sini kita nanti akan ketemu dengan ukuran penyebaran data ya. Kita harus menggunakan bagian yang pertama itu dengan cara manual. Oke, rumusnya kita bahas satu persatu dulu. Kita dengan cara yang manual dulu. Rumusnya untuk yang manual itu rumusnya adalah seperti ini. X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Oke, ini rumus utamanya untuk yang cara manual. Apa itu sigma FI dikali XI? Kita sudah tahu kemarin X itu adalah nilai tengah ya. X itu adalah nilai tengah per masing-masing kelas. FI adalah ya frekuensinya, frekuensi per masing-masing kelas. Sigma, apa itu sigma? Sigma itu menandakan jumlah. Jadi kita kalikan dulu antara nilai tengah dengan frekuensi masing-masing kelas, terus kita jumlahkan semua dibagi dengan jumlah frekuensi. Artinya jumlah frekuensinya ini berapa. Oke, contoh misalkan di sini. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan materi trigonometri yang diperoleh dari kelas 10.5 sampai 10.7. Tentukan rataan nilai ulangan trigonometri dari ketiga kelas tersebut. Sini sudah diketahui bahwa tabelnya berupa tabel data kelompok atau tabel data majemuk. Berarti kalau dengan cara yang manual yang ini, langkah pertama yang harus kita cari adalah pertama kita butuh nilai tengahnya dulu. Nah, kita butuh nilai tengahnya dulu di sini. Karena masing-masing kelas nilai tengahnya berapa. Kemarin caranya gimana? Untuk mencari nilai tengah di situ dituliskan 41 sampai 50. Berarti nilai tengahnya adalah
Tinggal jumlahkan antara batas bawah dengan batas atas terus dibagi 2. Oke, kita tuliskan di sini. Berarti 41 tambah 50 itu kan 91 dibagi 2 berarti 45,5. Lalu yang berikutnya 51 tambah 60 berarti 111 berarti 55,5. Nah, di sini udah ketahuan nih panjang kelasnya kan 10 berarti ke bawahnya 65,5, 75,5, ini 85,5, lalu 95,5. Di sini ya sudah dapat nilai tengahnya per masing-masing. Oke, selanjutnya sudah dapat nilai tengahnya berarti langkah pertama ya ini ya. Langkah pertama kita cari kalau bisa. Langkah pertama adalah kita cari nilai tengahnya dulu. Langkah kedua adalah kita cari perkalian antara nilai tengah ini dengan frekuensinya masing-masing. Nah, kita kalikan masing-masing berapa hasilnya. Berarti kalian boleh gunakan kalkulator. 45 kali 10 berarti kita dapat 455. 55,5 dikali dengan 14 kita dapat 777. 65,5 dikali dengan 16 yaitu 1048. Lalu 75,5 dikali 22 itu nilainya adalah 1661. 85,5 dikali dengan 18 adalah 1539. Dan yang terakhir 95,5 kali 10 berarti 955 gitu ya. Sudah dapat XIFI-nya. Berarti kita sudah dapat nih yang bagian sininya nih. Yang bagian sini kita sudah dapat. Berarti tinggal kita sigmakan atau tinggal kita jumlah. Nah, ini kita jumlah nih semua nih berapa hasilnya. 455 tambah 770 ditambah sampai terakhir 955. Didapatlah hasil penjumlahannya adalah 6435. Oke, sudah dapat hasil jumlahnya. Baru kita masuk ke rumus nih. Rumusnya kan di sini dituliskan sigma XIFI sudah dapat dibagi dengan sigma FI. Oh, kita belum dapat nih sigma FI-nya. Sigma FI didapat dari mana? Ya ini, frekuensi ini. Berarti langkah ketiga nih. Kita jumlahkan 10 tambah 14 tambah 16 tambah 22 tambah 18 tambah 10. Itu didapat hasilnya adalah 10, 14, 24, 24 tambah ini berarti 40, 40 tambah ini 62, 62, 80 berarti 90. Dapat sigma FI-nya. Berarti sudah kita masukkan ke rumusnya. Berarti nilai rata-ratanya adalah sigma XI. Kok dititikin sih? Maaf. Itu artinya kali kalau dititikin. Sigma XI FI dibagi sigma FI. Berarti kita hasilkan sigma XIF-nya tadi dapat 6435 dibagi dengan sigma F-nya adalah 90. Sehingga didapatlah 6435 dibagi 90. Hasilnya adalah 71,5 ya. Oke. Dapat nilai rata-ratanya adalah 71,5. Ini dengan cara manual seperti ini langkahnya. Ada 3 langkah, 4 langkah nih sama merumuskan substitusikan ke dalam rumus yang manualnya. Nah, sudah paham ya? Ini dengan data manualnya seperti ini. Jadi kalau data manualnya bentuknya seperti ini, angkanya besar-besar, tapi langsung dapat hasilnya berapa. Oke, itu untuk bentuk yang manual. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara coding. Dengan cara soalnya sama. Oke, yang kedua kita akan mencoba dengan metode coding. Nah, metode coding rumusnya adalah seperti ini. X bar-nya sama dengan rataan sementara atau X bar S ditambah dengan sigma FI CI per sigma FI hasilnya ini dikalikan dengan K. Nah, kemarin kita sudah bahas apa itu masing-masing lambangnya. FI sudah tahu ya, tadi adalah frekuensi. Nah, CI itu apa? CI itu adalah kodenya. Nah, ini kode kelas. Kalau X bar S itu apa? X bar S adalah rataan sementara. Ini didapat dari mana rataan sementara? Rataan sementara didapat dari nilai tengah dari kelas dengan frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar. Nah, K-nya apa kemarin? K-nya adalah panjang kelas ya. K-nya adalah panjang kelas. Sekarang, bagaimana dengan metode coding atau dengan metode kode kelas ini? Langkah pertama adalah kita tentukan dulu kode kelasnya. Nah, kalau kode kelas ini sebenarnya ada perhitungannya. Cuman karena ketika sudah kita buat perhitungannya sebenarnya didapat dari nilai rataan sementara. Cuman dari sini
kita buat lebih simpelnya aja deh. Jadi untuk kode kelas itu selalu seperti ini kalau dengan rumusannya. Jadi kode kelasnya ketika frekuensinya itu yang paling besar, kode kelas itu selalu sama dengan 0. Kode kelas dengan frekuensi yang paling besar itu selalu sama dengan 0. Kalau ke atas, berarti tinggal kita kurangi 1 angkanya. Berarti yang ke atas ini nilainya negatif 1, kodenya ini negatif 2, ini negatif 3. Kalau yang ke bawah, itu kodenya adalah 1, 2. Jadi kalau ke atas dikurangi, kalau ke bawah ditambah. Kalau ke atas dikurangi 1, kalau ke bawah ditambah 1. Nah, sudah dapat nih kode kelasnya. Baru kita hasilkan antara frekuensi dikali dengan kode kelas. Ini langkah kedua. Kita kalikan antara frekuensi dengan kode kelas. Berarti si frekuensi kita kalikan dengan kode kelas. Berarti 10 kalikan dengan negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif 30. 14 kalikan negatif 2 berarti negatif 28. 16 dikali negatif 1 berarti negatif 16. Kok ke bawah sih? Negatif 16. 22 dikali 0 adalah 0. 18 dikali 1 18. 10 dikali 2 berarti 20. Nah, sudah sampai seperti ini, karena di sini disigmakan, berarti ini kita jumlah nih hasilnya. Di jumlah, berarti kita punya jumlahnya adalah negatif 30, negatif 28, negatif 16. 0, 18, 20. Berarti kita punya jumlahnya adalah minus 36. Dapat nih sigma FICI-nya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga kan sama kayak tadi ya. Jumlahkan, ini hasilnya adalah tadi sama ya, 90. Oke. Baru sudah ini kita masukkan ke rumusannya. Berarti rumusannya adalah sigma. Oh ya, lupa satu lagi. Kita tentukan dulu rataan sementaranya. Rataan sementara tadi tuliskan adalah nilai tengah dari kelas dengan frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar kan ini. Berarti kan kita pakai dari nilai yang ini kan. Nah, nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya berarti kan 71 tambah 80 bagi 2. Didapatlah hasilnya adalah 75,5. Nah, dapat nilai rataan sementaranya. Baru kita substitusikan ke dalam rumus. Berarti hasilnya adalah X bar S berarti 75,5 ditambah dengan sigma FICI-nya tadi kita sudah dapat negatif 36 dibagi jumlah totalnya adalah 90 dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya tadi adalah 71 ke 80 atau yang manapun sama yaitu 10 ya. 10. Oke, di sini kita dapat 10 90 berarti 0 dicoret, 36 dibagi 9 itu sama dengan 4 ya. Berarti kita punya 75,5 ditambah plus ketemu negatif atau dikalikan berarti hasilnya negatif 36 dibagi 9 adalah 4. Berarti hasilnya 75,5 dikurangi 4. Ini hasilnya 71,5. Oke. Hasilnya sama dengan metode yang tadi ya. Tuh sama hasilnya 71,5 juga ya. Nah, jadi untuk soal kali ini terserah kalian mau pakai cara yang mana, mau pakai metode yang manual atau metode yang coding. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita bahas kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Oke, metode yang pertama, yang manual ini, kekurangannya sudah jelas di sini ya. Angkanya besar-besar nih. Angkanya besar-besar ya. Sehingga hasilnya jadi ribuan dan sebagainya macamnya. Itu kekurangannya, jadi angkanya besar-besar. Kemungkinan salahnya juga lebih tinggi sih sebenarnya. Tapi, kelebihannya adalah di bagian statistika kan kita nanti akan belajar tentang ukuran penyebaran data nih. Nah, yang ini. Yang simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Nah, untuk yang simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam itu membutuhkan si nilai tengah yang kita sudah bahas tadi. Nih, yang perhitungan nilai tengah yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini. Membutuhkan nilai bentuk yang seperti ini. Nah, sehingga kelebihan dari metode manual adalah bisa untuk ke submateri berikutnya. Berguna untuk ke submateri berikutnya karena kita gunakan nilai tengahnya. Begitu. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya tadi angka-angkanya besar-besar. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yang metode coding. Kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya, angkanya cenderung lebih kecil di sini. Jadi tanpa kalkulator pun kalian bisa mengerjakan. Resiko salahnya pun lebih kecil karena angkanya lebih kecil gitu ya. Hasilnya pun akan tetap sama. Kekurangannya adalah metode coding karena tidak ada nilai tengahnya di sini berarti tidak bisa dilanjutkan ke ukuran penyebaran data tadi, begitu. Itu yang pertama kekurangannya. Yang kedua adalah kadangkala kalau sebagian siswa yang menggunakan metode coding terkadang lupa dikalikan dengan bagian yang di sini nih. Bagian K-nya. Jadi tidak dikalikan dengan
panjang kelasnya. Jadi otomatis kalau tidak dikalikan dengan panjang kelasnya, salah hasil akhirnya. Begitu. Itu ya, itu untuk yang metode coding ataupun metode manual. Contoh soalnya. Contoh satu soal saya buat menjadi dua versi cara pengerjaan, cara metode manual dan cara metode yang coding. Gitu ya. Oke, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Nah, bagaimana kalau bentuknya bukan dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk histogram seperti ini? Contoh misalkan di sini. Histogram berikut menunjukkan tinggi badan siswa yang diperoleh dari kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 3. Tentukan rataan nilai tinggi badan siswa dari ketiga kelas tersebut. Nah, kalau tadi dalam bentuknya adalah dalam bentuk tabel, kita langsung tahu frekuensi nilai tengah dan sebagainya macamnya. Nah, kalau sekarang dalam bentuk histogram. Oke, histogramnya berarti bentuknya seperti ini. Ada frekuensi, ada tinggi badannya. Nah, di sini kita ingat-ingat ya, di bagian horizontal di sini ada tiga tipe penulisan yang kemarin kita sudah jelaskan. Kalau di tengah-tengah itu menggunakan nilai tengah. Kalau ada yang menggunakan nilai bentuk aslinya, bentuk seperti ini dituliskan di bawahnya sini, atau yang bentuknya seperti ini yang ketiga, penulisnya di bawah garis. Nah, ingat kalau penulisnya di bawah garis seperti ini, berarti dia artinya adalah tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas. Oke, bagaimana cara pengerjaannya kalau bentuknya seperti ini? Karena yang diminta adalah yang rataan tingginya saja, nilai rataannya saja, berarti kita gunakan cara yang coding deh, biar lebih cepat ya. Dengan cara coding, rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah dengan sigma FICI dibagi sigma FI dikali K, panjang kelasnya berapa. Oke, sekarang dari sini, panjang kelasnya, kita definisikan satu-satu dulu. Panjang kelasnya berarti 150 ini kan tepi bawah ya, ini tepi atas. Berarti kalau gitu, kita tahu bahwa batas bawahnya adalah 151. Batas atasnya adalah 155. Panjang kelas kan tinggal dikurangi antara tepi bawah tepi atas dikurangi tepi bawah ya, 155,5 dikurangi 150,5. Berarti kita punya panjang kelasnya adalah 5. Oke, sip. Panjang kelasnya 5 sudah dapat untuk yang di sini. Terus untuk rataan sementara, kita lihat frekuensi yang paling tinggi. Ini kita anggap kalau bentuknya seperti ini, kita anggap ini sebagai kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Oke, kalau bentuknya seperti ini berarti nilai rataan sementara tadi kan adalah apa tadi? Nah, nilai tengah dari kelas dengan frekuensi yang paling besar. Berarti frekuensi yang paling besar kan di kelas yang ketiga nih. Di kelas yang ketiga ini, berarti kita cari nilai tengahnya. Caranya gimana? Kita tentukan dulu batas bawah sama batas atasnya. Kalau 160,5, 165,5 berarti batas bawahnya adalah 161, batas atasnya adalah 165. Berarti X bar S-nya sama dengan, ya udah jumlahin bagi 2. 165 ditambah 161 dibagi 2, berarti hasilnya adalah 163 ya. 163. Nah, sudah dapat nih langkah pertama, langkah kedua. Sudah dapat nilai K-nya, sudah dapat ininya. Berarti tinggal kita buat kodenya. Nah, kodenya berarti kita buat, ini kodenya adalah 0. Berarti ke atas kan 11 ini ya. Ini berarti negatif 1, ini negatif 2, ini 1, ini 2 kodenya. Misalnya Bapak taruh di atas ini aja sih ya. Karena dia tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Oke, sudah dapat kodenya. Sekarang tinggal kita kalikan antara frekuensi kan 11 ini ya. Nah, dengan si kodenya. Untuk kelas pertama, kodenya berarti negatif 2 dikalikan frekuensinya 8. Berarti kodenya adalah 8 dikali 2 berarti negatif 16. Kelas kedua 20 dikali negatif 1 berarti negatif 20. Ini berarti kodenya 0. Ini kodenya 22 dikali 1 berarti 22. Yang terakhir 14 dikali 2 berarti kodenya adalah 28. Oke, kita jumlahkan semua berarti negatif 16 ditambah negatif 20 ditambah 0 ditambah 22 ditambah 28. Jumlahkan. Negatif 16 negatif 20 berarti hasilnya adalah negatif 36, 22 28 berarti 50, 36 50 berarti hasilnya adalah 14. Berarti kita dapat sigma FIC-nya adalah 14. Sudah kita masukkan di sini. Berarti X bar sama dengan X bar S-nya tadi adalah 163 ditambah dengan sigma FIC-nya kita sudah dapat tadi 14 ya. 14 dibagi, oh ya, frekuensinya belum dapat kita. Frekuensinya berarti kita jumlahkan masing-masing. Ini frekuensinya 8. Berarti kita tulis 8 ditambah dengan kelas kedua frekuensinya 20. Berarti 28. Ditambah dengan yang ketiga adalah 26. Ditambah kelas yang keempat adalah 22. Yang terakhir adalah
14. Kalau kita jumlahkan semua, ini 28, 26 sama 14 itu adalah 40, 28 tambah ini adalah 50, juga 90 ya. Oke, sama 90 juga. Berarti per 90 dikali panjang kelasnya adalah 5. Oke, berarti hasilnya 163 ditambah 90 bagi 5. 5 sama 90. 5 sama 90. Oke, sama-sama bisa dibagi 5. Berarti 18, 14 per 18. 14 dibagi 18. 14 dibagi 18. Itu hasilnya adalah, atau kita sederhanakan ya, 14 bagi 18 berarti 7 dibagi 2 ya. 7 per 9. 7 per 9 itu kalau salah hasilnya adalah desimalnya banyak. 0,777 dan seterusnya. Oke, dalam statistika kadang-kali kita buat pembulatan. Jadi di sini kita tentukan saja pembulatannya sampai 2 angka saja deh. Kayak pembulatannya sampai 2 angka berarti kita dapat 153 ditambah 0,78. Jadi ya udah, berarti hasil akhirnya sama dengan nilai rata-ratanya adalah maaf, tinggi rata-ratanya adalah 163,78 cm. Gitu caranya. Jadi langkah pertama tentukan dulu si panjang kelasnya dulu tadi ya. Kita lihat dari definisinya dulu, panjang kelas, terus nilai rata sementara, terus kodenya. Sudah dapat kode baru masukkan ke rumus. Didapatlah hasilnya seperti ini. Oke, begitu kita cukupkan dulu deh untuk video ini. Jadi video yang kedua kita bahas tentang MEAN. Karena MEAN ada 2 metode, jadi agak panjang penjelasannya. Semoga dapat dimengerti dan bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.